malah secara misalnya sekarang tanam 5.000 gitu tuh, besok itu walaupun sekarang mungkin kegagalan nih, jangan gagal banget misalnya sampai 70%, besoknya bisa tanam 10.000 loh mas. Lebih banyak lagi Nah malah. kalau misalnya dapat lahan baru tuh anak sini nggak ada yang nganggur. Cara budidaya seringkali menjadi penentu keberhasilan panen. Jika salah langkah, tanaman akan kalah. Jika tanaman kalah, maka cara budidaya saatnya berbenah. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Di bulan suci Ramadan kali ini, kita berkunjung ke lahan cabai Matador milik Mas Nero di Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kita akan mengupas tuntas cara budidaya cabai sehingga hasilnya bisa baik dan maksimal. Bagaimana cara yang dilakukan? Simak cerita selengkapnya. Di awal, saya pengen tahu dari mulai olah lahan, mulai buat bedengan. Itu dibuat berapa senti atau meter lebar atau tingginya, kemudian bagaimana cara mencangkul dan pencampuran pupuk dasar. Mulai dari situ dulu Mas Hero. Nek saya sih seperti biasa mas, mungkin cara mencangkulnya mungkin harus diperhatikan yang baik. Kalau saya pribadi kan saya pasti menggunakan pupuk kandang mas, pupuk kandang kue kambing. Pokoknya saya sih penting pupuknya banyak gitu dok. Begitu, Pupuk kandangnya. Kalau tinggi bedengannya dibuat berapa di sini? Tinggi Dan lebarnya itu ini sekitar, tingginya ya sekitar berapa ya? 25 cm dan ini. Oh, karena ini lemah pasir mas. Oh. Ini kan nek tekstur tanah saya itu kan tanahnya pasir banget. Jadi nek misalnya bedengannya agak ketinggian gitu tuh, itu nanti misalnya ada cuaca misalnya pas panas gini ya, misalnya nggak hujan selama berhari-hari, misalnya 1 minggu, mungkin lebih dari 1 minggu, itu tanamannya cepet kayak itu loh, kayak layu-layu gitu. Oh, itu nggak mati cuma kayak layu gitu. Karena mungkin kekeringan. Nah keringan, cepat kering gitu. Karena di sini juga karena dia lahan tak ada hujan ya mas. Karena dia mungkin sulit menjangkau air jika bedengannya tinggi. Iya. Ya karena memang ada di beberapa SOP petani lain itu bedengan harus tinggi gitu kan, harus besar kan. Itu juga sama kan, bahkan ada yang menulis buku bedengan sekian-sekian kan, tapi ternyata memang setiap area beda-beda ya. Ya mungkin seperti itu mas. Kalau lebarnya dibuat berapa ya? Ini lebar bedengannya mungkin di sekitar 60 cm, 65 lah, tapi nek untuk jarak tanamnya kan 40 persegi gitu. Jarak tanam 40 antar lubang ya. Iya. Setelah itu kan dibuat bedengan nih, karena habis diolah lahan, itu bedengan langsung dimasukkan pupuk kandang atau didiamkan dulu? Kalau saya itu tetap tak diamkan mas, 10 hari atau 2 minggu gitu toh. Setelah didiamkan nanti baru dikasih pupuk kandang. Nah, nanti setelah dikasih pupuk kandang, kasih lagi dolomit. Nah, setelah dolomit nanti di atasnya dikasih lagi pupuk kimia nih. Pupuk kimia. Dari lahan seluas ini berarti 1.800 ya tadi. Butuh pupuk kandang berapa banyak? Dia gampangnya dibuat karungan itu sekitar 160-170 karung. Lanjut ya, setelah ditutup pakai kompos pupuk dasar, langsung tutup mulsa atau didiamkan lagi? Enggak mas, ini paling enggak didiamkan. Misalnya langsung kehujanan ya 10 hari langsung dikasih mulsa berani. Cuman enggak langsung kehujanan selama itu kan takut toh mas. Mungkin nek cara orang sini kalau nggak didiamin dulu itu kurang lerem. Berarti didiamkan kurang lebih berapa tadi, 1 bulanan ada mas? Enggak ada mas. Misalnya dari setelah bedengan jadi mungkin di 10 hari, nanti dikasih pupuk kandang, nanti setelah diuruk mungkin 10 hari langsung diplastiki. Itu kalau misalnya belinya nggak ngejar tanam gitu toh. Tapi nek ngejar tanam ya mungkin setelah diuruk, yang penting begitu pas olah lahan itu sudah musim hujan terus, tanah udah basah, 5 hari berani langsung dikasih plastik, langsung mungkin setelah dikasih plastik mulsa didiemin 2 hari langsung ditanam berani. Oke. Lanjut sekarang ke penanamannya ya mas. Nah berarti kan ini kan tumpang sari jenengan.
Ini tanamnya bareng atau mana dulu yang duluan ditanam? Ini kebetulan untuk tahun ini saya ini bareng Mas. Oh bareng? Bareng. Biasanya kan paling nggak selisih 10 hari. Tanam rawitnya dulu, nanti setelah 10 hari baru tanam cabai besarnya. Tapi untuk saat ini bareng. Oh saat ini bareng ya. Ya itu berarti tinggal selera aja ya. Selera. Seperti itu selera tuh Mas. Oke, kita tanam. Katakanlah kalau bibit kan biasanya 30 hari. 30 hari. 30 hari semai itu langsung tanam kan. Itu standarnya. Kemudian setelah itu hal yang pertama jenengan lakukan apa? Langsung pengobatan atau pemupukan susulan setelah itu biasanya? Setelah tanam? Ya. Kalau setelah tanam biasanya saya langsung kocor dulu Mas. Kocor pakai apa? Seminggu, mungkin 3 hari setelah tanam kocor dulu sama insek. Oh, insek. Oke. Tanah di sini kan mungkin ada kayak orong-orong, kayak pokoknya penggerek-penggerek tanah lah gitu. Kayak mungkin yang di bawah tanah sing apa sebutannya ya? Seperti itu ya. Ya kayak sing ngisor-ngisor ya, bola tanah itu ya. Nah, seperti itu pokoknya yang bawah. Pokoknya pemotong penggerok batang gitu tuh. Nah, itu 3 hari setelah tanam tetap langsung disusul itu Mas. Oke. Ya nanti seminggu baru langsung dikocor sama pupuk tuh. Lanjut, berarti kan umur seminggu itu kan. Setelah seminggu ada lagi pemupukan atau gimana? Pokoknya setelah 1 minggu kocor itu seminggu sekali mesti Mas. Masih kocor? Kocor. Mesti? Itu misalnya kan harusnya seperti itu. Misalnya saya kecuali itu saya nggak sempet itu ya loss, mungkin setelah 1 minggu mungkin di sebulan baru tak kocor lagi gitu. Dengan pupuk yang sama atau beda? Mungkin pengecoran pertama, kedua sama ketiga sama Mas. Sama seperti itu terus. Oke. Lanjut, setelah itu berarti kan saat fase pembentukan vegetatif kan ya, nitrogen sama fosfat itu pas tadi pengecoran pertama, kedua, ketiga atau yang seminggu sekali ya. Itu seminggu sekali itu biasanya sampai umur berapa Mas? Paling umur sebulan Mas. Sebulan? Oh berarti cuma 4 kali tok ya? 4 kali di awal itu. Setelah itu loss enggak? Loss paling nanti kan langsung pupuk susulannya lewat lubang tanam ini toh. Enggak dikocor lagi, langsung dikasih pupuk susulan. Oh enggak, jadi pupuk susulan yang ini maksudnya beda pupuk? Beda pupuk itu. Nah yang tadi kan mungkin lewat kocor, itu langsung di lubang tanam. Nah setelah mungkin di 35 hari ke atas udah nggak berani Mas, misalnya lewat kocor lubang tanam. Lewat lubang tanam. Terus pakainya apa? Pakainya ini Mas, ini kan ada lubang lubang pupuk ya. Nah, lubang pupuk khusus itu buat susulan, pupuk susulan. Pakainya apa pupuk susulan setelah sebulan tadi itu? Wajib saya itu paling enggak saya pasti menggunakan Saprodap. Mungkin kan ngejar fosfatnya masih ada banyak, tapi nitrogennya sebenarnya ya lumayan banyak sebenarnya itu. Mungkin dicampur grower, tambah lagi Ponska Mas. Ponska subsidi. Ponska subsidi. Wajib nek petani di sini. Oh no. Nah, berarti Ponska subsidi itu kan biasanya kan di awal ya banyak petani ini justru di umur susulan ya, setelah sebulan itu ya. Susulan tetap pakai Mas nek Ponska Mas di sini Mas. Sekarang kan gini ya, mungkin dari Kementerian Pertanian kan sekarang lebih banyak ini wilayah saya kan dapetnya Ponska Mas. Nah mungkin dari harganya lebih terjangkau gitu. Nah, tapi kan penggunaannya juga nggak banyak, tetap diimbangi mungkin yang fosfatnya tinggi, diimbangi yang kaliumnya tinggi, tetap itu walaupun sedikit-sedikit. Tadi pupuk susulan kedua berarti dicokol ya berarti ya, dicokol sekali itu ya cukup. Atau sampai panen ada lagi bukan di pas fase generatifnya? Ini kan anak generatif awal kan ini buat mungkin memacu pertumbuhan buahnya ini toh. Sama ini untuk serete ini toh RMI. Nanti di umur misalnya ini petikan ke-6 atau ke-7 ya harus dipupuk lagi kan buat kasih makan ya ini Mas rawitnya ini biar nggak terlantar gitu. Oke, berarti kan pupuknya harusnya beda ya Mas Nero ya, kan dia fokusnya ini kan di buah kan, berarti kan kaliumnya harus tinggi, betul ya Mas? Ya itu kan diimbangi mungkin di growernya itu Mas.
Oh, di growernya itu udah ada kaliumnya juga. Grower kan kaliumnya itu lumayan tinggi tuh, di atas 20 kayak lupa itu. Nitrogennya lumayan kecil karena nitrogennya di Saprodap juga udah tinggi tuh. Jadi ketika panen tadi pemupukan itu dikasih panen ke-6 tadi ya. Panen ke-6. Dikasih itu cukup sekali ya atau terus? Itu paling sekali, Mas. Oh, sekali udah. Sekali. Karena mungkin kan setelah ini petikan ke-6 nanti kan mungkin proses kemakannya itu kan mungkin sudah petikan ke berapa ya? Ke-9, ke-10 itu kan baru kelihatan kalau pupuknya itu benar-benar sudah diserap. Nah, nanti di bulan April tanggal berapa itu sih ini mesti sudah hujannya sudah agak sulit, Mas. Oh iya. Kemungkinan misalnya mau ditambah lagi tetap lewat kocor. Karena mungkin lewat pupuk yang bentuk granul atau mungkin masih dalam bentuk pupuk itu mungkin apa? Penyerapannya sulit, Mas. Ya, kan nggak cair-cair gitu toh. Karena nggak ada air ya, kalau ada hujan itu. Air itu, Mas. Kalau di sini yang paling rutin obat itu funginya atau inseknya, Mas? Tergantung Mas. Di sini itu tergantung cuaca. Kadang itu dominan inseknya banyak gitu. Cuacanya mungkin hujannya agak banyak, inseknya nggak terlalu banyak, Mas. Uniknya di sini itu seperti itu, Mas. Kalau musim hujan seperti ini tuh kayak mungkin untuk hama-hama itu kayak nggak terlalu ganas. Nah, mungkin populasinya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu ganas gitu. Cuma naik fungi ya setiap tahun naik sini ya bisa dibilang ugal-ugalan, Mas. Oh no. Selalu sini. Apa biasanya kendala funginya yang sering kejadian di sini? Nah, di sini kan karena ketinggiannya yang sekitar 1000 itu toh. Yang jelas itu pertama pasti kendalanya adalah busuk batang. Oke. Nanti ke layu. Setelah layu mungkin busuk batang lolos, layu lolos, mungkin di terakhir itu yang paling parah misalnya sampai telat itu kan patek toh, Mas. Patek ya. Patek. Oke. Antraknosa. Lanjut setelah itu ada lagi? Mungkin dari penyakit kayaknya itu toh, Mas. Itu toh ya, yang paling parah ya. Adanya ya itu toh busuk batang, layu sama itu toh patek. Oke, sekarang kita pengen bahas cara penanggulangannya. Nah, itu yang paling penting, banyak banget nih pertanyaan dari para bose ini. Iya. Biasanya gimana perawatannya ya? Atau spraynya, interval dan bahan aktif yang dipakai apa? Nah, kalau saya pribadi itu kan misalnya umur awal tanam itu mungkin di umur 15 hari baru mulai tes semprot. Itu kan mungkin semprot ringan mikro lah sama insek-insek itu toh. Nanti fungi itu mulai di umur 23 saya sudah mulai, Mas. Saya belum, tapi funginya saya naik umur kecil itu menggunakan yang sistemik dulu gitu. Naik bahan aktif saya agak lupa, Mas, tak sebut merek aja ya. Mereknya mungkin saya pribadi itu toh umur 23 itu saya menggunakan Yorvac, tapi dosisnya kecil karena umurnya masih kecil toh. Takutnya kan misalnya dikasih dosis banyak nanti resisten, nanti pas besarnya sulit toh, Mas, ngatasinnya. Oke, itu cukup sekali ya? Atau intervalnya itu lama? Kalau sudah umur 23 4 hari sekali pasti rutin nyemprot. Pasti. Seminggu sekali, berarti di sini itu nanti berarti aktivitasnya pemupukan kan tadi ya di awal. Udah seperti itu. Nah, yang rutinnya itu berarti dinyemprotnya ya? Nyemprot, Mas. 4 hari sekali orang-orang sini pasti nyemprot. Oke. Itu terus sampai panen? Terus, Mas, sampai panen, sampai finish. Sampai finish 3 hari sekali itu pasti? 4 hari sekali itu. 4 hari sekali itu? Gak pernah berhenti itu? Nggak pernah berhenti. Orang sini rata-rata seperti itu, Mas. Nah, itu berarti Mas Nero, sebelum ke situ ya, itu obatnya apakah di rolling atau tetap
tetap pakai yang sama sambil Rolling panen? mas, Rolling. rolling. Biasanya gimana nih cara rolling? Kalau saya itu kan yang tadi saya sebutkan itu toh, mungkin saya di umur 23, nanti selang 4 hari itu masih menggunakan itu toh. Nanti saya setelah itu tak ganti klorotalonil, mungkin sama fungi-fungi yang sistemik seperti apa ya. Mancozeb pakai ya? Mancozeb pakai mas, tapi nek Mancozeb biasanya saya pakai di umur 40 hari ke atas. Kalau masih awal-awal itu biasanya saya kontaknya pakai klorotalonil. Wah luar biasa, ini bisa ugal-ugalan nih. Wah di sini ugal-ugalan mas. Iya. Ugal-ugalan nek soal fungi wes saya berani jamin di sini ugal-ugalan. Jangan tahu sendiri toh nek itu lihat di lahan seperti apa toh. Berarti nek urung biru ya orang marah ya. Nek warna godong urung biru ya orang marah ya. Ayo nek menurut saya itu entah mungkin dari segi apa ya, kemaraman itu mas. Nah, untuk maksimal atau enggak kan petani itu enggak tahu tuh mas. Wah butuhnya seperti ini mungkin ya. Ini kan mungkin karena bahasanya gampangnya orang kampung kan seperti saya, seperti orang-orang petani-petani itu kan. Nah enggak banyak, kayaknya enggak empan gitu dong. Iya. Semakin banyak semakin bagus. Nah itu maksudnya di sini kan ngejari sementing cara basa Jawa nih, sing penting waras gitu toh. Nek wis waras marem ngoten niku tok. Masuk gue. Oke, Mas Nero. Lanjut, kita pengen mengkalkulasi ini. Tadi kan di obatnya kan ugal-ugalan, di funginya ya. Kalau kita bicara soal ke biaya, sebenarnya biaya yang paling besar tuh apakah di funginya itu atau di apa mas? Fungi mas. Funginya paling besar. Berapa persen kira-kira dari total modal yang jenengan keluarkan sampai panen untuk funginya aja? Mungkin bisa dibagi dari tenaga kerja, mungkin dibagi dari pupuk itu ya, sama funginya itu tuh. Kayak funginya lebih ke 60% mas. Wow, 60% dari total ya? Pasti kayak tenaga kerja sebetulnya. Sekarang kan gini aja kan gampang tuh itu mas, misalnya tenaga kerja, pupuk yang buat awal kan bisa dihitung stagnan di situ. Iya toh, misalnya pupuk ya sudah seperti itu. Misalnya saya katakan oh ini beli 2 juta, berarti cukup mas dari awal sampai akhir itu sudah dikalkulasi cukup. Cuma naik pasti kan nggak mesti cukup. Kadang kan cuacanya ekstrim. Wah, beli ini obat misalnya mungkin kasarannya kita menggunakan dosis sekian gitu kan, kok kayak kurang, nggak mampu, kita tambahin lagi gitu toh. Apalagi nek di sini kan mesti pas usia rawan itu musim hujannya tinggi banget mas. Bisa misalnya mulai siang bisa sampai pagi. Nah itu nek enggak dikejar dari fungi nih, enggak seperti itu ya kemungkinan besar ya, dari pengalaman saya lihat orang-orang atau mungkin dari pengalaman saya pribadi dulu ya remuk mas. Remuk ya? Remuk.